Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Sebaik-baik yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfir, dan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, baik yang di atas syahwat maupun di atas syubhat kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami dan kita semua berlindung min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan diri kita, kejelekan pikiran kita, kejelekan perasaan kita, kejelekan sikap kita, akhlak kita, jiwa-jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan juga berlindung kepada Allah atas amalan-amalan kita yang sayyiati, yang jelek. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita bersaksi dengan saksi yang benar bahwa tidak main-main pengakuan kita, tidak main-main ikrar dan sumpah kita kepada Allah, bahwa tidak ada lagi tempat kita berharap, beribadah, bertawakal, bersandar, menjatuhkan harapan dan cinta kecuali kepada Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita pun bersaksi dengan saksi yang benar bahwa Muhammad adalah uswah kita, qudwah kita, patokan mengukur nilai baik dan tidak baik adalah berdasarkan baiknya menurut kalamullah wa kalamur rasul. Allahumma rzuqna, ya Allah, berikan kami rezeki, kemampuan untuk nafsi takwaha pada diri kami dengan jiwa yang takwa, jiwa yang mutmainnah, yang insyaallah bisa mengisi napas-napas kehidupan ini dengan kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, para ikhwah sekalian, kita memohon di majelis ilmu ini Allah mengantarkan kita untuk bisa lebih baik, bisa lebih mulia, karena tidak ada amalan yang mengalahkan ilmu ini. Kalau ilmu di atas keikhlasan, disinilah kunci Allah akan memperbaiki seorang hamba, sebagaimana garansi Rasulullah SAW disampaikan oleh Abu Hurairah, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, bahwa kalau Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah tidak mungkin dia tidak fasilitasi dengan yufaqihu fiddin, difaqihkan dia dengan agama ini. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada dunia, siapa yang mau dunia adalah dengan dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa mau akhirat dengan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i menutup, wa man aradahuma,
siapa mau menghendaki keduanya, yakni dunia dan akhirat, fa'alaihil ilm, maka baginya harus dengan ilmu. Betapa pentingnya seorang hamba untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang bisa menghidupkan hatinya yang lalai dan mengokohkan yang masih ragu-ragu, dan semakin memberikan penyemangat terus menerus dengan duduknya seorang hamba itu di majelis ilmu. Bab manusia lebih mengetahui dirinya sendiri. Mohon karena ini bukan cuma sekedar kita tahu, tapi bagaimana menghadirkan dengan hati kita. Berilmu itu bukan cuma menyimpan di otak, tapi bagaimana memasukkan dalam kalbu kita. Pernah Abdullah bin Mas'ud mendengar seseorang itu mengaji baca ayat. Tidak sengaja Abdullah bin Mas'ud cuma lewat di atas rumah, di dalam rumah dia dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud itu berhenti lama, tidak mau meninggalkan bacaan itu. Maka orang penasaran apa yang dia buat. Hamba Allah yang mulia itu Abdullah bin Mas'ud duduk di situ. Maka dia mengatakan, ditanya, wahai Aba Abdurrahman, panggilannya Bapak Abdurrahman, apa yang membuat kalian tertinggal di sini? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya barusan mendengar ayat dan saya tidak mau meninggalkan ayat ini, bacaan ini, kalau belum masuk dalam hati saya. Dan saya tidak mau tinggalkan ayat ini kalau belum saya paham apa yang saya dengar dari bacaan itu. Jadi kita lihat bagaimana sahabat cara baca Qur'annya, cara mendengar Qur'annya, bukan sepintas lewat lalu dianggap selesai. Bagaimana ayat itu masuk dalam kalbunya, bagaimana ayat itu menjadi bahagian daripada panduan hidupnya. Ayat itu yang sekalian mau dirasakan dengan sentuhan-sentuhannya dalam diri kita. Maka bukan berapa banyaknya ayat yang kita hafal, bukan berapa banyaknya ayat yang kita sudah dengar, tapi berapa ayat yang masuk di hati kita. Karena itu dulu seandainya ayat ini cuma didengar, dihafal selesai, maka sahabat itu seperti Imam Syafi'i bisa hafal dan bisa hatam Al-Quran itu dengan 2 kali dalam sehari semalam. Bisa hatam 60 kali sebulan. Tapi mengapa Nabi menuntun sahabat berinteraksi dengan Quran itu 23 tahun? Karena bukan cuma menghafalkan ayat ini. Bagaimana ayat ini merasuk dalam jiwa lalu bisa memandu hidup kita. Karena sekalian kalau ada ayat yang karena hudan itu fungsi utamanya Quran, bagaimana dia hadir menjadi hudan, membimbing kita, mengarahkan kita. Kalau Quran itu sudah dihafal tapi tidak menjadi hudan dalam diri kita, hakikatnya sekalian kita belum menjadikan Quran sebagai imam kita. Baru formulasi mungkin bacaan dan formulasi kita dengar. Nah itu para anak-anakku yang hafal Quran, bagus nak, semangat kita menghafal, karena itu bagian pengantar
untuk masuk, mudah merasuk dalam jiwa. Tapi jangan bangga dan jangan puas hal yang masuk di pikiran kita belum